Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Kalau perkara apa itu halal haramnya halal saja. Karena tikus itu, untuk tikus tidak perlu disembelih. Ya, tikus kan tidak punya naker, ya, tidak punya gurung tikus itu. Ya, kalau halal haramnya halal saja. Ya, tikus kan tidak punya naker. Di pendapat kok kalah kan isin, terus noise, sawur-awuran sidik. Lah nanti musuhnya bendarani bijak muni mauquf. Aslinya campur raiso nih bu. Apal ya. Ya, maksudnya halal ini haram tuh menurut akalnya sendiri, tidak menurut Allah. Maka kalau Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan, kamu mengatakan ini halal ini haram, bertentangan dengan Allah, berarti kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Saya mau tanya kepada Pak Kiai. Pak Kiai ini datang ke kubur minta-minta itu, keterangannya mana? Namun sebelum itu, jangan lupa klik like dan subscribe dulu ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi-informasi seputar dunia Islam di Indonesia tercinta kita ini. Logika ilmu itu memang harus dibangun. Kalau enggak habis kita. Karena sepinter-pinter sampeyan itu pasti tidak wali. Kalaupun wali itu wali yang boleh disaingi. Karena antar wali juga debat. Antar wali ya banyak yang nggak cocok. Dan itu nggak masalah. Jadi itu tidak ada hubungannya dengan hadas. Ada hubungannya dengan hadas. Ya dah? Ya dah? Ya dah? Gak tahu. Said Abdul Haddad itu masyhur, orangnya sangat khusyuk, sangat hati-hati. Sehingga kalau beliau ada tamu ditanya, kamu ngaji sama siapa? Ngaji sama Gus Kausar misalnya. Pernah enggak gurumu itu nangis pas ngajar? Enggak pernah. Oh lereni, matinya atus itu berarti. Kalau itu perbuatan syirik, ada nggak dalilnya dari Nabi? Tapi kalau Abdul Hasan Asadili balikan, kamu ngaji sama siapa? Sama Gus Kausar. Pernah senyum nggak? Pernah tertawa nggak? Nggak pernah. Lereni, berarti wong ora iso syukur katanya. Jadi Abdul Hasan Asadili itu seneng guru yang agak-agak uraan, yang sewantai, yang karena dianggap ekspresi apa? Syukur. Kalau Said Abdul Haddad nggak suka seperti itu. Koyok seradi dosa ya guyu. Ini termasuk gulu. Kita ini gulu berlebih-lebihan. Dan ini banyak berlebih-lebihan. Orang harus, yang penting antum mengambil manfaat istifadah dari kajian yang disampaikan dan amalkan. Mana dalilnya? Balik kamu. Dan nggak perlu. Ya, kalau memang tidak ada, ya. Kalau memang urusan itu tidak ada, jangan tanya dalil. Tidak ada dalilnya, wong tidak ada kok. Yang pertama, dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Saya juga sering menerima keluhannya Gus Zofur di Jakarta, di mana-mana orang analisis Quran itu tidak pakai ilmu balaghah. Ini repot sekali. Karena kalau kita tidak pakai balaghah, maka al-adat yufidul hasra. Kalau dalam kaidah usul fikih, al-adat la yufidul hasra. Ketika Allah pakai kata hitungan itu belum pasti hasr. Jadi taruh saja misalnya begini, ini yang kisah nyata dalam hadis sahih. Ketika Rasulullah itu memintakan maaf sama orang munafik, terus kata Allah mengingatkan intastaghfir lahum sab'ina marratan fala yaghfirullahu lahum. Kata Nabi, jika 70 tidak bisa dimaafkan, wa sa'azidu ala sab'in. Ya sudah, saya tambahi lebih dari 70.
Ternyata sama Allah didhawuhi, maksudnya ndak gitu. Kamu mintakan ampun untuk orang munafik maupun ndak, sama-sama ndak saya ampuni. Sehingga terus ada kaidah al-adat la yufidul hasr. Ini penting dalam ulumul hadis atau ulum usul fikih. Karena kalau nuruti adat, Nabi sering dawuh misalnya man shallal bardan dakhalal jannah. Orang yang sholat pada waktu dua dingin yaitu subuh dan asar dakhalal. Terus kamu mau ndak sholat zuhur misalnya, dan sebagainya dan sebagainya. Nabi sering menyebut kebenaran, misalnya kebaikan adalah ini. Terus kamu tidak akan melakukan kebaikan yang lain, tentu tidak mungkin. Nah, jadi jangan itu. Kalau perkara apa itu halal haramnya halal saja. Karena tikus itu untuk tikus tidak perlu disembelih. Ya, tikus kan tidak punya nakher. Ya, tidak punya gurung tikus itu. Ya, kalau masalah dimakan harus disembelihan tadi kan disembelih wong tikus iki umpamane dia cindil nyembelih piye coba. Ya. Itu ya akal-akalan tok. Minhat sama tolibin, yang satu pakai masdar minhat, yang satu pakai jamak mudzakkar salim tolibin. Terus dirubah Zakaria Ansori jadi manhajut tulab. Itu kan akal-akalan tok. Tolibin kalau dijamakkan taksir kan memang tulab. Tolib kan boleh tulab, boleh tolibin. Dibully sama Zakaria Ansori, wa takfiri bidzalik aw lam takfiril asli kada wa kada. Zakaria Ansori nasibnya baik karena setelah beliau sudah ada orang alim. Jadi tidak ada yang ngelawan kitabnya. Ya, maksudnya ini halal, ini haram itu menurut akalnya sendiri, tidak menurut Allah. Maka kalau Allah tidak mengharamkan, Allah tidak menghalalkan, kamu mengatakan ini halal, ini haram, bertentangan dengan Allah, berarti kamu mengadakan kebohongan terhadap Allah. Siapa mengadakan kebohongan terhadap Allah tidak akan beruntung. Maka yang berhak menghalal haramkan itu siapa? Allah. Itu dalil. Yang kedua, nggak dapat sahabat ada nggak mengadakan tahlilan untuk Nabi Muhammad SAW ketika meninggal? Yang ketiga, tanya lagi, pernah nggak Imam Syafi'i? Kan mereka nisbatkan Syafi'i, mazhab Syafi'i. Pernah nggak Imam Syafi'i mengadakan tahlilan? Jadi kalau menurut beliau marartu bihi wa bi Zaidin, tapi cara yang lain marartu bihi wa Zaidin ya boleh. Wa'udu khafidin la ta'atfin ala dhamir khafidin laziman qad jila, berarti marartu bihi wa bi Zaidin. Tapi cara Ibnu Malik boleh marartu bihi wa Zaidin, tidak usah mengulang al-jar, huruf jar. Itu biasa dalam tradisi ilmu, jadi senior digugat junior biasa. Tapi insya Allah bukan karena kayak Fasul Masail di sini, itu pasti karena ta'anut itu tadi. Kita wis di pendapat kok kalah kan izin terus noise sawur-awuran sithik. Lah nanti musokhai bendarani bijak muni mauquf. Asline campur ra iso niku.